Untuk mengetahui kondisi terkini pasca saling serang antara Israel dan Iran, kita bergabung dengan kontributor Metro TV Ismail Amin langsung dari kota Qom, Iran. Ismail, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi terkini di Iran saat ini? Ya, selamat pagi waktu Iran, Mas Anggi. Sebelumnya saya minta maaf memberikan liputan di indoor karena penggunaan internet melalui SIM card mendapatkan pembatasan koneksi sehingga harus menggunakan WiFi rumah. Kebijakan pembatasan penggunaan internet melalui telepon seluler itu diambil pemerintah Iran untuk mencegah penyalahgunaan oleh agen-agen Israel yang berada di dalam wilayah Iran. Disebutkan 80-90% ledakan di Iran itu bersumber dari aktivitas serangan yang dilancarkan agen-agen lokal. Menyusul kegagalan menghancurkan instalasi nuklir dan pabrik pengayaan uranium yang sejak hari pertama penyerangan tidak mencapai target sepenuhnya. Israel kemudian mengalihkan target ke infrastruktur publik, menyasar pabrik-pabrik industri, rumah sakit, pemukiman penduduk, bahkan kemarin sore menarget kantor pusat penyiaran televisi nasional di Teheran. Belum dilaporkan jumlah korban jiwa dan luka-luka. Gedung kantor berita nasional ini mengalami kerusakan parah akibat serangan Israel, namun ruang penyiaran masih bisa beroperasi. Secara total, laporan akhir menyebutkan lebih dari 300 korban jiwa dan 1.200 korban luka-luka. Dari hari pertama serangan Israel, 90% dari korban jiwa disebutkan berasal dari warga sipil, 60 diantaranya adalah anak-anak. Disebutkan juga agen Mossad yang ditangkap dari tahun 2023 kemarin menjalani hukuman gantung. Sampai saat ini aparat terus melakukan pengejaran dan penyergapan agen-agen Mossad yang masih tersisa. Warga Iran yang diminta melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan ke aparat kepolisian. Nomor-nomor darurat telah disebarkan untuk dihubungi warga jika diperlukan. Aparat Iran juga disebutkan berhasil menyita puluhan ton bahan peledak, drone, dan roket kamikaze rakitan di Tehran, Kermanshah, Esfahan, dan Provinsi Al-Burs. Iran dilaporkan semalam melancarkan gelombang serangan terbarunya sekitar pukul 1 dan pukul 4 dini hari. Disebutkan rudal dan drone bunuh diri yang digunakan kebanyakannya masih generasi lama. Kantor berita Israel Channel 14 disebutkan diantaranya sebagai target yang disasar. Ada dua versi kapan serangan Iran berakhir. Versi pemerintah menyebutkan sampai Israel menyerah, sementara versi militer menyebutkan sampai Israel mengalami kehancuran total. Militer Iran juga telah mengeluarkan instruksi ke warga Israel untuk meninggalkan wilayah pendudukan karena Israel pasca serangan Iran disebutkan tidak akan lagi menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Militer Iran juga menegaskan bahwa bunker tidak akan menjadi tempat yang aman bagi warga Israel untuk bersembunyi. Jadi banyak pemberitaan mengenai kondisi Iran yang tidak benar. Melalui pengamatan saya di lokasi, tidak ada mobilisasi warga Iran di luar kewajaran. Semua masih tampak normal dan wajar-wajar saja. Kantor-kantor dan sekolah-sekolah juga tidak diliburkan. Dikatakan banyak warga Tehran yang telah keluar kota untuk mencari keamanan di kota lain. Ini adalah pemberitaan yang tidak benar. Sebab serangan Israel menarget bukan hanya di Teheran, tapi juga di banyak kota lain. Kemacetan parah juga sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Teheran, bahkan Teheran termasuk kota termacet di dunia. Dan kalau memang Teheran telah berada dalam situasi darurat, yang pertama keluar dari Teheran adalah warga asing. Sementara kantor-kantor kedutaan negara-negara sahabat di Teheran itu masih beroperasi normal, termasuk KBRI Teheran. KBRI Teheran juga belum mengeluarkan keputusan untuk mengevakuasi warga Indonesia di Iran. Untuk sementara hanya meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI Teheran. Demikian Mas Anggi. Baik, berarti kondisinya apa yang diberitakan bahwa kondisi mencekam di sana itu tidak benar begitu ya Ismail ya? Karena buktinya masyarakat di sana masih beraktivitas normal. Nah pertanyaannya Ismail, ketika sekarang pemerintah sedang memburu para agen Mossad yang kemungkinan masih berada di dalam Iran, mereka melarang adanya truk-truk yang truk box, kemudian truk-truk besar yang dianggap ini adalah sebagai drone dari Israel begitu. Bagaimana kemudian komunikasi dari pemerintah Iran kepada warganya untuk warganya tetap bisa beraktivitas normal, namun mereka juga tetap waspada terhadap kemungkinan orang-orang yang mencurigakan, Mas Ismail? Ya, pemerintah Iran mengingatkan kepada warga Iran untuk tidak terpengaruh perang psikologis yang dilancarkan musuh dengan hanya mengambil berita dari sumber-sumber resmi pemerintah. Bahkan sejak hari kedua diinstruksikan untuk truk dan mobil-mobil
box untuk sementara tidak beroperasi. Ismail, masih bisa mendengar suara saya? Baik, pemirsa, kami masih memperbaiki komunikasi dengan rekan kami yang berada di kota Qom di Iran. Tadi disebutkan bahwa kondisi saat ini tidak ada informasi atau juga pengumuman resmi untuk melakukan evakuasi dan lain sebagainya di Iran. Justru warga masih beraktivitas seperti biasa. Kemudian juga dari pihak KBRI ini juga belum memberikan informasi berkenaan dengan upaya evakuasi. Jadi kondisi masih dianggap normal untuk saat ini. Yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah penyiar berita TV pemerintah Iran, Sahar Remani, yang akhirnya kembali mengudara pada Senin waktu setempat. Setelah sebelumnya sempat terhenti tiba-tiba di tengah siaran akibat serangan Israel. Dalam sebuah pernyataan dirinya menyebut bahwa dengan bantuan Tuhan, kepemimpinan yang baik dan tindakan terukur dari militer telah menjamin bahwa suara kebenaran bisa terus disuarakan, sehingga kerja-kerja jurnalistik pun masih bisa terus dilanjutkan. Sebelumnya pemirsa, Emami mengalami kejadian menegangkan saat melakukan siaran langsung di studio. Tiba-tiba terjadi ledakan dari serangan pasukan udara Israel yang menghantam arah kantornya di Teheran, Iran. در آخرین لحظه خانم امامی از مجریان و نیروهای با سابقه شبکه خبر و معاونت سیاسی رو آنتن بودن و اقدامی که کردن. Demikianlah Breaking News saat ini. Pemirsa, kami akan kembali dalam program Metro Siang. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.